sebentar lagi kan pemilu, Sat. Jadi gimana nih? Mungkin ada sarannya untuk para pendukung itu. Nanti setelah pemilu bagaimana begitu kan? Ternyata misalnya terjadi persatuan kembali begitu loh antar Kupu-kupu. kubu-kubunya itu kan. Kan seperti yang terjadi yang dulu kan, ternyata mati-matian membela kan ternyata bersatu begitu. Nah itu ada pelajaran apa begitu hikmahnya kan? Nah, sedangkan kan ada sedina kan bilang kan Habib Habibaka nama itu. Nah, Ya. Wabgit bagi doka yoma Habib Habibaka ya, yoma. dalam hadis dikatakan Nggih. Habib Habibaka haunamma asa Saayakun, ayakuna nggih. bagi doka Yaumamma. yaumamma Nggih. wa abghid bagi doka haunamma asa ayakuna habibaka Yaumamma. yaumamma. Orang tuh kalau mencintai seseorang ya sekedarnya saja lah, nggak usah terlalu over, nggak usah terlalu berlebihan. Begitu pula kalau membenci orang, sekedarnya saja, nggak usah terlalu berlebihan, nggak usah terlalu over. Kata Rasulullah, bisa saja orang yang hari ini engkau cintai itu satu saat akan menjadi orang yang kau benci. Dan orang yang engkau benci bisa saja suatu saat akan menjadi orang yang engkau cintai. Dan itu sudah terbukti loh di dalam kehidupan kita bernegara ya. Dulu orang memuja-muja Pak Jokowi, sekarang kalimatnya menjadi berbalik arah. Dulu orang memuja-muja Pak Prabowo, berkorban mati-matian untuk Pak Prabowo, sekarang berbalik arah. Nggak usah orang yang berkorban, orang yang bersanding dengan Pak Prabowo aja dulu tahun 2019 kita masih ingat ya, Pak Prabowo bersanding dengan siapa ya, Bapak Sandiaga Uno. Sekarang aja sudah berbeda arah. Apalagi orang yang lebih jauh dari itu orang yang dekat yang bersanding kok, fotonya aja masih sejajar, masih ada buktinya. Nah mungkin hari ini di antara tiga ini kita menentukan pilihan hanya satu. Ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3. Jangan sampai timbul istiqrok mahabbah dari hati kita untuk seseorang. Ya biasa aja. Nggak mungkin tiga-tiganya menang, nggak mungkin. Pasti pemenangnya hanya satu. Ternyata begitu nanti menang, yang dua dirangkul dua-duanya. Oh akhirnya bahasanya, wah sekolam juga ternyata. Ya kan? Apa ini bahasanya apa sekarang ini? Nggak ada. Sekolah tuh. Tapi cebong kampret nggak ada kan? Nggak ada. Tapi tetap dituduh sekolam juga ya. Nggih. Kan? Dan nyemplung katanya. Begitu sudah sekolam, wah sama-sama gobloknya gitu kan. Biasanya kan begitu kan. Kalau udah satu kolam katanya sama-sama dungunya, sama-sama bebalnya gitu. Dan itu efek dari cinta atau harapan yang berlebihan itu. Padahal 5 tahun yang akan datang 2029 itu akan menjadi orkestrasi politik yang sama dengan warna yang berbeda. Gak mungkin kan koalisi ini akan seperti ini lagi 5 tahun yang akan datang. Nah hati kita itu jangan mudah rusak setiap 5 tahun. Ini sekarang bayangkan, ini ada sekarang ini gelombang demo aja begitu dahsyat ya. Mahasiswa udah pada turun ke jalan, bakar-bakaran macam-macam itu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bertikai satu sama lain. Elit-elit politik itu kan. Kalau kita mah di bawah ya tetap kena imbasnya, mungkin harga-harga jadi susah ya. Kehidupan jadi nggak nyaman. Berita yang biasanya damai-damai sekarang beritanya orang demo, orang berdebat, caci maki. Enak-enak bikin pengajian, biasanya dengarkan ceramahnya ustadz Habib sekarang beritanya berita politik. Debat capres, debat cawapres. Sebenarnya ada yang lebih kasihan loh mungkin. Caleg-caleg itu nggak kelihatan lah.
modalnya banyak-banyak ya. Caleg itu Masya Allah pasang gambar di mana-mana, modalnya miliaran. Nggak jadi kan stres betul itu. Setiap rumah sakit sudah disediakan tempat-tempat penampungan untuk para caleg-caleg yang stres gagal. kayak iki. Nah sekarang ini kayak nggak dianggap sama sekali kan, gitu. Jadi semua partai nggak dianggap. Orang fokusnya ke presiden, wakil presiden. Di antara pemilihan presiden ini ada yang lebih fokus lagi ke masalah MK, masalah Gibran. Nah itulah ujian kita hari ini. Mazadaz zamanu ila syiddah, mazatan nasu ila bukhala. Pokoknya makin hari makin berat. Manusia makin hari makin aneh, makin bakhil. Bakhil itu kan ya aslinya ya ruwet. Manusia makin hari makin ruwet, bulet, kayak benang bulet ya. Benang yang susah diurai. Rakyatnya maunya begini, pemimpinnya maunya begitu, elitnya ternyata punya kemauan sendiri. Dan ini sama-sama gak mau ngalah loh ini. Siapa nanti yang disalahkan? Di hadapan mahkamah akhirat nanti siapa yang salah? Yang pertama kali dihisap otomatis ya para pemimpin-pemimpin itu kan. Roin itu kan. Kalau rakyatnya biasa aja. Rakyat ini nanti dihisap utangnya berapa, nggak sholat, punya kodokan sholat berapa, kodokan puasa berapa, gitu. Paling gibah sana sini. Nah, pemimpin-pemimpin itu Masya Allah, terciptanya huru hara ini asbab para pemimpin loh ya. Kekacauan politik, kekacauan ekonomi, kekacauan kehidupan, kekacauan pendidikan, kesehatan. Waduh, banyak betul. Musibah-musibah nggak diurusi, yang kemelaratan, kemiskinan, orang-orang terlantar, kedzaliman, pembunuhan di mana-mana, ini semua tanggung jawab pemimpin. Makanya sekarang kita dihadapkan untuk memilih pemimpin. Semoga kita dikasih pemimpin yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berdoalah sebaik-baik pemimpin adalah yang dekat para ulama ya. Alhamdulillah tiga-tiganya dekat dengan ulama, walaupun belum dekat sama saya. Jelek-jelek begini mungkin saya ini mungkin ya kan, kata orang ya jari ini ulama, jari ini padahal enggak. Yang betul-betul mendengarkan nasihatnya para ulama, para kiai yang dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan, dekat dengan rakyat ya, kasih sayang, yang tahan hatinya dengan semua cibiran. Ada yang lebih penting juga itu, yang tidak terlalu haus kekuasaan. Barang siapa yang sebenarnya dia meminta kekuasaan di dalam hatinya atau terlontar secara terang-terangan, betul-betul dikasih kekuasaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebankan semua permasalahan bagi dia dan Allah berlepas tangan. Kita pilih yang mana ini? Maka pertama istikharah dulu. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih pemimpin yang baik. Baik aja itu sudah nilai plus. Nah, sudah 50% sudah kebaikan untuk bangsa dan negara. Sudah baik, tambah cerdas, tambah tegas, tambah jujur, tambah adil, penyayang, peduli sama semuanya, mengayomi, toleransi. Nah itu dicari-cari itu. Istikharah dulu. Yang kedua, ini sebentar lagi ini tinggal hitungan hari, ini pasti ada serangan fajar.
Hukum serangan fajar. Ya, Sudah ya banyak. gimana ini kan? Ya kan itu kan. Pasti ada yang banyak-banyak. Ya, silahkan aja. Diniati yang baik. Ya, daripada nongkrong-nongkrong nggak punya pemasukan, utang di warung juga sudah memenuhi catatan utang, sudah memenuhi kalender itu, ya, ditulis di punggung kalender sudah sampai penuh. Ada serangan fajar ya terima buat ngelunasi utang itu. Datang ke TPS ya, dengan harapan, tapi jangan berlebihan tadi itu. Kalau terlalu over berlebihan nanti sakit hatinya luar biasa itu. Slow. Siapapun Anda ya kan, yang fanatik dengan calon manapun, slow hatinya, longgarkan hatinya. Sudah biasa-biasa aja. Kita mamanya milih 01, ya kita ajak keluarga-keluarga, kerabat-kerabat. Tapi jangan kayak menjadikan calon yang mau dicoblos itu seperti dewa penyelamat, Dewa Wisnu yang baru turun dari kayangan, atau seperti Dewi Kuan Yin yang membebaskan satu kaum dari kekeringan kemarau panjang, nggak gitu ya. Ya normal lah, karena semuanya klaim menang, semua punya basis masing-masing, punya pendukung masing-masing. Wow, kampanye kami paling ramai. Iya, namanya satu stadion itu kalau debat kampanye penuh itu namanya ya rame. Ente mau kampanye di Monas penuh orang, namanya rame. Ente kampanye di kampung di tengah hutan, jalan macet, namanya rame. Ente mau kampanye di pasar, mau di pasar Johor atau di pasar Klewer, sampai jalan macet, itu namanya rame. Di mana-mana kampanye kami ini dipenuhi dengan orang. Ya iyalah. Namanya juga punya basis masing-masing. Kecuali Anda itu tidak punya partai pengusung itu ya. Namanya anak buahnya juga digerakkan. Nah itu biasa, karena tiga ini kan kayaknya kayak mamanya dibikin imbang-imbang ya 30-30 40%, ya. Berarti kan 300 juta itu ya kayak 50 juta 100 juta ya kan gitu kan. Ya jelas banyak. Ini jelas ini yang menang. Karena di mana-mana rame ini kan menurut pandangan kita, tapi secara jumlah 200 juta itu kan ya nggak nyampe. Sudah terbukti ngumpulkan orang sampai 100 juta satu waktu satu tempat, ya itu baru namanya rame. Seumpama hari ini ada yang kampanye, ya, panggungnya di Jakarta, orang baris kok penuh sampai Surabaya, lah itu baru rame itu, ya kan? Jadi umpamanya panggungnya kampanye itu di Monas itu, ya. Baris orang tuh dari Monas sampai Pantura penuh, sampai Surabaya gitu kan, sampai sampai di mana itu, ya kan? Jembatan Merah sampai mana penuh semua, sampai Surabaya, sampai Madura, itu namanya baru rame. Kalau ada satu calon yang baru memenuhi jalan Tamrin itu ya nggak rame, itu biasa aja ya. Ini kampanye di Simpang 5 penuh, ya penuh lah, cuman Simpang 5 aja kok. Itu kalau cuma begitu kalah sama Habib Rizik, aja masih kalah. Habib Rizik aja bisa memenuhi Monas sampai Tanah Abang, sampai mana-mana, 7 juta katanya. Jadi jangan karena melihat banyaknya orang penuhnya kampanye terus kita nih memastikan ini pasti menang, didukung oleh semua ulama, ya, itu kan apa namanya, ya, mengklaim itu kan, ya, ya, tetap imbang secara dukungannya, imbang, sehingga nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, kita ini nggak sakit hati secara berlebihan. Contoh, yang menang siapa, contoh maunya 01 menang umpamanya, masuk mau menelantarkan
yang dua pasti dirangkul lagi, mau yang 002 menang pasti juga dirangkul lagi, 03 menang pasti juga dirangkul lagi. Katanya nggak mau ngerangkul, ya nggak tahu juga ya. Katanya mosok 01 sama 03 nanti akan bergabung, kan nggak mungkin itu, kan di 03 ada Yeni Wahid, masa nanti Yeni Wahid cium tangan sama Caimin. Itu PDI sungkem sama Anies. Itu kan jadi ambigu lagi itu ya, kita lihat nanti kan. Tapi nek satu putaran kita kok berat ya, ya sih ya, berat ya. 2 putaran kayaknya. Kalau terjadi satu putaran ini akan dicurigai dengan kecurangan yang wah kelihatan nyata gitu. Apalagi sekarang dengan adanya demo-demo mahasiswa ini nggak tahu siapa yang menggerakkan ini, kekuatan dari mana, yang cerdasnya orang menggerakkan orang segitu banyaknya ini, sehingga sekarang seolah-olah Jokowi ini jelek betul, ya kan itu kan. Ketika Jokowi dianggap jelek itu sehingga 02 ini tambah anjlok ini hari ini kalau diunggul terus selama 1 minggu ini. Ya, namanya mahasiswa kan nggak mau tahu dia, mahasiswa ini sudah termasuk kaum yang berhak untuk milih, untuk nyoblos. Anak SMA belum ya. Nah, mahasiswa ini kaum penentu kan, kaum penentu bangsa. Semua pejabat itu dulunya mahasiswa, semuanya alumni perguruan itu, guru-gurunya masih ada di situ semuanya. Itu jatuh ya, pamornya jatuh, kekuatannya jatuh, takut sendiri nanti. Dan saya yakin Pak Jokowi itu sekarang di demo mahasiswa begitu banyak itu ini udah nggak nyenyak tidurnya itu ya, jujur aja itu ya, pasti sudah ngambang ya. Tidurnya udah nggak enak ya. Katanya beliaunya alumni UGM ya. Terus diprotes ya sama orang-orang UGM, sama gurunya berarti kan, mosok diprotes sama gurunya happy tenang saja kan nggak mungkin ini, pasti sudah geragapan lah turun, sudah terbayang-bayang hal-hal yang nggak enak itu, sudah was-was kanan kiri depan belakang. Kalau umpamanya nanti menang betul, Prabowo Gibran menang, ya siapa yang mau diambil sebagai tenaga ahli? Kan orang-orang university juga toh, masa mau berlawan dengan guru besar universitas itu. Berarti ada problem baru di dalam dinamika politik yang begitu singkat ya. Tahun 98 dulu juga mahasiswa yang bergerak ya. Guru-guru besar juga turun tangan. Kalau yang demo Omnibus Law dulu itu kan, Omnibus Law itu kan cuma mahasiswa yang turun, guru besar sama dosen nggak turun. Nah, ini guru besar sama dosen-dosen pada turun, ini tanda tanyanya lebih berbahaya dikit lah. Kalau sampai terjadi berarti ya krisis moneter. Kalau sampai terjungkal betul terjadi pemakzulan, ya siap-siap bensin mahal, sembako mahal, pansos putus semua. Otomatis kalau Pak Jokowi makzul, yang naik ganti Pak Maruf Amin, gitu kan. Wah, jadi presiden beliau. Wah, presidennya langsung kiai. Sebentar. Sebentar masa lumayan toh, tinggal diperpanjang. Berarti Pak Maruf Amin jadi presiden ya, undang-undang baru, pemilu ditunda. Baru menjawab nih gitu. Dengan ini pemilu saya undur gitu. 2 tahun lagi. Nah, sebenarnya temu jidat siapa? Pak Mahfud lagi. Aduh, aku neh jadi korban neh. Biasanya nanti yang kecewa sakit hati itu orang-orang yang sudah menjadi tim sukses,
yang dia udah berharap seumpama calon saya menang ini nanti saya jadi menteri, saya jadi wakil menteri, ya, saya jadi dubes, saya jadi komisaris, saya jadi apalah, nah, jadi jubir presiden, gitu, kan keren itu. Ternyata nggak jadi ya, so stres itu ya. Makanya perbanyak kumpul sama kiai sama ulama, minta nasihat dulu biar nggak stres gimana caranya. Kalau kiai itu udah biasa, seorang kiai itu kaya biasa, miskin biasa, melarat biasa, keril biasa, makan enak biasa, nggak makan biasa, puasa biasa, punya istri banyak biasa, istri satu biasa, nggak punya istri biasa orang-orang ya deh, diboykot biasa, diintimidasi biasa, dijatuhkan biasa. Hatinya itu sudah kayak baja itu, sekokoh gunung. Menanggapi kehidupan dengan positif, dengan aura positif. Menang kita tanggapi dengan positif, positive thinking, kalah pun dengan positive thinking. Makanya soft force-nya itu jangan terlalu over, harus slownya sesuai dengan kekuatan masing-masing. Slownya pesawat dengan slownya tukang becak ya beda. Pesawat itu slow itu ya tetap di atas kecepatan berapa itu? 500 ya, 500 atau 300, 500 ya. Kalau becak ya jangan kencang-kencang. 30 km per jam bisa dodol semua itu rodanya sama payungnya itu. Para kiai-kiai doa kepada Allah Subhanahu wa taala biar dikasih pemimpin yang adil. Para konglomerat kalian slow dengan itu oligarki itu, bagi duit yang banyak, bagikan uang kalian kepada fakir miskin, kepada rakyat jelata. Biar nanti kalau pelajari kitab-kitab Jaljalut ini disubuk raja biar nggak galau. Ada itu kan, kafa ya ain sod ha mim ain sin qaf, kafa ya ain sod ha mim ain sin qaf, kafa ya ain sod ha mim ain sin qaf. Tahan napas 7 kali, genggamkan tangan, pukulkan ke dada, buk buk buk, anti galau. Gitu. Apalagi sih? Buat tema selanjutnya gitu. Tema selanjutnya aja. Apa? Bikin yang lain lagi. Kayak apa? Makin mati? Enggak. Oh, enggak jangan. Dekat. Nah, kita mau ngasih pesan ke presidennya juga nggak mungkin sampai ke sana kok kata-kata kita itu. Umpama video ini sampai ke capres-capres itu ya, saya kasih pesan khusus buat para capres-cawapres. Capres-cawapres itu kalau bisa itu tiru Nabi Dawud alaihissalam itu. Apa itu Nabi Dawud itu? Nabi Dawud itu raja juga loh. Jadi kalau siang waktunya untuk manusia, kalau malam waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau siang ngurusi rakyat, kalau malam menghadap pada yang menciptakan rakyat. Jadi kalau malam itu mengadukan masalah rakyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau siang memperkenalkan Allah kepada rakyat. Maksudnya memutuskan permasalahan-permasalahan negara itu juga pertimbangannya adalah ketuhanan juga. Begitu pagi sampai sore udah lelah memikirkan permasalahan rakyat dan negara, gitu habis maghrib habis isya munajat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala,
mengadukan permasalahan-permasalahan rakyat. Itu resiko Anda jadi pemimpin itu. Kalau rakyat nggak perlu gaya begitu, nggak perlu. Masa rakyat suruh begitu gayanya? Kalau siang ngurusi negara, kalau malam menghadap kepada Allah, itu rakyat nggak mungkin begitu. Itu kewajibannya seorang pemimpin. Jadi sebelum nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ada pertanggungjawaban laporan harian, laporan tiap malam kepada Allah mengenai permasalahan yang dibebankan kepada dia. Walaupun nggak bisa tiap hari begitu kan, itu Nabi Dawud tiap hari. Tiap hari itu begitu Nabi Dawud. Saking kuatnya hatinya sama fikirnya. Padahal istrinya aja katanya 100. Katanya 99 tambah 1. Dalam surat Sot loh. Apalagi istri Anda cuma 1. Apalagi yang nggak punya istri. Kan lebih lagi waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala itu kan. Dan Nabi Dawud aja yang istrinya 99 itu siang ngurusi rakyat, malam mengadukan masalah rakyat kepada Tuhan. Apalagi yang istrinya 1 jadi raja lagi, penguasa Indonesia, lebih luas daripada kerajaannya Nabi Dawud. Berarti siang ngurusi rakyat, habis sisa mengutarakan masalah rakyat kepada Allah. Kalau bisa tiap hari, kalau nggak bisa ya seminggu sekali atau 2 kali, 3 kali. Kalau nggak bisa ya minimalnya sebulan sekali lah. Kalau untuk apa namanya imbangnya itu ya, pantasnya itu ya sebulan 3 hari lah. Ayamul bid 13, 14, 15 waktu setoran permasalahan rakyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gak usah di kamera, gak usah gaya-gayaan, sholat di kamera, sholat di foto, di video. Cak Imin ngimami Mas Anies. Apa sih? Seramu tuh sholat atau di video, di foto itu. Sholat itu urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain di foto-foto? Kalau nggak bisa, minimalnya ya setahun sekali 2 kali ya. Itu contoh. Atau mau niru siapa? Niru Rasulullah. Wah, niru Rasulullah lebih berat loh. Tiap malam munajat kakinya sampai bengkak-bengkak. Atau seperti Nabi Sulaiman. Wah, ya ditiru apanya kalau Nabi Sulaiman? Mujizat semua. Istrinya ya 1000. Coba berani gak Pak Anies nikah lagi? Jadi wong Arab, wong Arab bojone oke. Caimin rapine wani ra. Pak Ganjar jelas rawani. Wallahu alam. Cukup sih.